Pasien atas nama Ibu Liza? Iya, Bu. Selamat siang, silakan duduk Bu. Iya. Perkenalkan, nama saya Dina Diajayanti, apoteker yang sedang bertugas di sini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ini saya mau bungkus resep. Baik, saya baca dulu ya Bu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Liza. Ibu Liza ya Bu, dengan Ibu Liza sendiri. Ini resep dari Dokter Bambang ya Bu. Baik, sebelumnya gejala yang Ibu rasakan apa ya Bu? Kantor, Mbak. Terus kata dokter keputihan. Oh, keputihan dan gatal. Sudah berapa lama Bu? 3 harian. 3 hari ini. Apakah sebelumnya sudah diatasi dengan obat tertentu? Belum. Belum ya Bu. Dan apakah Ibu memiliki riwayat penyakit lain? Nggak ada. Apakah Ibu memiliki alergi obat lain? Tidak. Baik. Selanjutnya, apakah Ibu sedang dalam keadaan hamil? Tidak. Tidak sedang dalam keadaan menyusui ya Bu? Tidak. Tidak juga ya Bu. Baik. Tunggu sebentar ya Bu, saya akan mengambilkan obatnya. Baik Ibu, ini Bu obatnya. Ibu mendapatkan obat Betadine vaginal dose ya Bu. Nah, ini di dalam ini Ibu mendapatkan 1 obat larutan, obat cair, dan 1 aplikatornya Bu. Nah, obat ini harganya 125.000 Bu. Apakah Ibu tetap mau menebusnya? Iya. Baik Ibu, bolehkah saya meminta waktunya sebentar untuk melakukan konseling mengenai obat ini Bu? 5 menit saja Bu. Iya, boleh. Baik, sebelumnya mohon maaf Bu, apakah Ibu sudah menikah? Sudah. Sudah menikah ya Bu. Sebelumnya apakah dokter sudah menjelaskan tentang kegunaan obat ini Bu? Belum. Baik, Ibu, obat ini merupakan obat yang fungsinya untuk meringankan dan mengatasi gejala keputihan dan gatal yang Ibu alami ya Bu. Iya. Apakah dokter juga sudah menjelaskan tentang cara kegunaan obat ini Bu? Belum. Cara pakainya? Belum ya Bu? Baik Ibu, saya izin membukanya ya Bu. Iya. Baik, di dalamnya itu sudah ada obat cair, isinya betadine ya Bu, dan alatnya Bu. Ini alatnya, terdiri dari botol ukur dan aplikatornya Bu. Nah, untuk penggunaannya, pertama-tama Ibu mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu, hingga bersih. Selanjutnya, Ibu cuci terlebih dahulu aplikator dan botol ini. Bisa menggunakan air hangat ya Bu, direndam di dalam baskom. Selanjutnya, Ibu keringkan menggunakan tisu pada bagian aplikatornya dan botol ukurnya hingga bersih, hingga kering. Selanjutnya, Ibu isi di dalam botol ukur ini menggunakan cairan obat Bu. Baik, di sini ada tanda A, tanda B, dan tanda C ya Bu. Nah, untuk tanda A itu untuk membersihkan biasa ya Bu, pembilasan vaginal biasa untuk menjaga kebersihan. Nah, untuk tanda B di sini untuk mengobati infeksi Bu. Nah, nanti untuk Ibu hingga tanda yang B ya Bu. Ya. Kemudian ditambahkan air hangat hingga tanda C. Selanjutnya dikocok sampai merata ya Bu. Nah, untuk penggunaannya sendiri itu ada dua cara Bu, bisa dengan berdiri maupun bisa dengan duduk. Senyamannya Ibu mau berdiri atau mau duduk ya Bu. Nah, jadi begini ya Bu, ada 2 cara, ada cara duduk dan ada cara berdiri. Ketika duduk maka kakinya diregangkan. Kemudian apabila Ibu memilih berdiri, bisa dengan cara mengangkat salah satu kaki seperti yang digambar ini. Nah, untuk penggunaannya, pertama-tama Ibu harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, Ibu mencuci aplikator dan botol ukur ini. Bisa dengan cara direndam di dalam air hangat menggunakan baskom ya Bu, selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu, pastikan keringkan menggunakan lap. Pastikan keadaan botol ukurnya itu kering. Nah, setelah itu Ibu masukkan cairan obatnya sampai tanda batas B dan dilarutkan dengan air hangat hingga batas C. Kemudian ditutup dan dikocok hingga merata. Nah, selanjutnya untuk penggunaannya, Ibu di dalam kamar mandi ya Bu.
Bu, diusahakan. Kemudian Ibu masukkan secara perlahan dalam keadaan berbaring seperti ini botol ukurnya dan aplikatornya mengarah ke atas, mengarah ke vaginal. Pastikan Ibu dalam keadaan yang rileks. Kemudian dimasukkan perlahan-lahan. Setelah masuk, Ibu tekan botol ukurnya. Tekan hingga cairannya habis. Kemudian Ibu keluar. Ibu keluarkan secara perlahan-lahan. Kemudian dihubungkan di luar. Setelah itu, Ibu cuci kembali botol dan aplikatornya. Dan Ibu cuci tangan kembali. Setelah itu, pastikan botol dan aplikatornya ini kering. Ibu bersihkan dan lap kembali menggunakan lap ataupun tisu. Dan disimpan di tempat yang kering ya Bu. Ibu menyimpan di tempat yang bersih, terhindar dari jangkauan anak-anak dan cahaya matahari langsung. Selanjutnya, untuk penggunaannya, Ibu bisa menggunakan obat ini 1 hari sekali ketika malam saja dan digunakan selama 6 hari. Apabila nanti ada datang bulan, Ibu tetap menggunakannya ya hingga batas 46 hari. Nanti apabila efek samping obat ini ada iritasi, nanti apabila terjadi iritasi, Ibu hentikan pengobatannya dan segera konsultasikan ke dokter ya Bu. Apakah Ibu paham tentang informasi yang saya berikan? Iya. Untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewat, bolehkah Ibu mengulangnya? Iya. Silakan Ibu. Pertama-tama saya cuci tangan dulu. Terus botolnya itu direndam sama air hangat kurang lebih 5 menit. Setelah itu saya memasukkan cairan betadinnya sampai batas D. Terus ditambah air hangat sampai batas C. Kemudian saya kocok sampai rata. Kemudian saya nyamannya pakai posisi duduk. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, senyamannya Ibu aja. Kemudian dimasukkan ke dalam vagina, posisinya seperti ini. Dimasukkan perlahan sampai batas ini atau bagaimana? Iya Bu, sampai batas ini ya Bu. Kemudian botolnya saya tekan sampai cairannya semuanya keluar. Terus saya keluarkan secara perlahan dan dikembungkan kalau sudah di luar. Setelah itu botolnya dicuci dengan air hangat dan disimpan pada tempat yang kering dan jauh dari jangkauan anak-anak. Dan untuk pemakaiannya sendiri 1 kali sehari pada malam hari. Iya. Terus kalau pemakaiannya itu baru saya bilas juga atau enggak? Tidak perlu Bu, karena ini kan juga udah pembilasan ya Bu untuk vaginal, jadi tidak perlu dibasuh lagi atau dibilas menggunakan air. Baik Bu, untuk meminimalisir terjadinya gatal kembali, Ibu bisa jangan menggunakan pakaian yang ketat-ketat Bu. Menggunakan dalaman juga yang menyerap keringat ya Bu. Kemudian usahakan menjaga kebersihan area kewanitaan. Sering-sering ganti pembalut, sering-sering ganti celana dalam, begitu ya Bu. Selanjutnya untuk membasuh, usahakan membasuh dari depan ke belakang ya Bu. Arahnya dibasuh dari depan, kemudian ke belakang. Terus untuk handuknya, untuk handuknya itu dibedakan Bu antara badan dan area kewanitaan. Dipastikan itu handuknya hanya 1 orang saja yang menggunakan, jangan bersamaan dengan orang lain ya Bu. Kemudian setelah BAK maupun BAB, pastikan itu dikeringkan hingga bersih, jangan sampai ada lembab ya Bu. Dan selama pengobatan, nanti Ibu jangan berhubungan suami istri terlebih dahulu ya Bu. Kemudian nanti apabila 6 hari belum sembuh, Ibu bisa konsultasikan kembali kepada dokter. Nah Ibu, obat ini hanya bisa digunakan untuk 1 orang saja. Apabila sudah digunakan oleh Ibu, maka Ibu saja. Apabila nanti ada kerabat yang mengalami gejala yang sama, jangan diberikan obat ini Bu. Lebih baik konsultasikan kepada dokter saja. Pokoknya obat ini jangan diberikan oleh orang lain ya Bu. Nah ini saya kasih juga brosur beserta kartu nama saya. Nanti apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di nomor tersebut ya Bu. Ya. Baik, semoga dengan pemberian obat betadine ini Ibu bisa
Ibu dari gejala kepikiran dan gatal-gatal yang Ibu alami ya Bu. Dari sini saya kasih obatnya. Semoga lekas sembuh Ibu. Iya, terima kasih.